Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Pakko BK. Kali ini saya akan memberikan informasi untuk Anda semua ya, subscriber di Pakko BK ya, mengenai bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, ini merupakan sebuah soft skill juga yang sangat penting sekali untuk kita bisa mengambil keputusan. Untuk bisa mengambil keputusan, yang pertama yaitu buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Nah, ini bagaimana apabila Anda sedang dihadapkan di dalam sebuah permasalahan dan Anda harus mengambil sebuah keputusan, jangan langsung kemudian mengambil keputusan secara saat itu juga. Jadi Anda butuh waktu, dan pastikan pada saat Anda mengambil keputusan itu tidak terburu-buru dan fokus ya. Kemudian hal yang paling penting pada saat fokus dan tidak terburu-buru dan Anda memiliki energi ya yang kuat, itu biasanya itu pada saat pagi hari. Jadi pada saat Anda akan melakukan sebuah aktivitas, itu energi Anda sedang full ya kan, pikirannya sudah sedang kondisinya tenang. Nah, di situ Anda bisa berpikir dan mengambil keputusan. Nanti baru disampaikan. Nah, itu biasanya lebih tepat. Jadi keputusan yang akan Anda ambil itu sudah dipikirkan matang-matang pada saat pagi hari, dampaknya bagaimana, kemudian ketemu, sampaikan. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua yaitu mengumpulkan data fakta yang sebanyak-banyaknya. Jadi untuk mengambil keputusan Anda perlu yang namanya data ya, dari berbagai macam Anda cari atau Anda mendapatkan data faktanya ya sebanyak-banyaknya. Nah, itu digunakan untuk Anda bisa menimbang, kemudian Anda bisa berpikir terkait dengan keputusan yang akan Anda ambil agar sesuai nantinya keputusan itu bisa diterima karena sesuai dengan data dan fakta. Nah, jadi jangan terburu-buru, cari dan kumpulkan data fakta sebanyak-banyaknya, baru nantinya baru pengambilan keputusan. Nah, mencari data fakta ini banyak cara sih ya, bisa melalui data-data tertulis atau menggunakan cara misalkan rapat atau musyawarah, itu juga bisa. Keputusan bisa diperoleh mungkin secara musyawarah dengan teman-teman kerja, dengan teman-teman kolega. Nantinya ada sebuah keputusan. Yang penting data fakta itu jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga yaitu tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Maksudnya bagaimana? Pada saat Anda menemukan sebuah fakta ya, Anda menemukan sebuah fakta-fakta yang sudah ada, yang sudah terjadi. Nah, kemudian di situ Anda akan menemukan fakta yang mungkin ini Anda harapkan dan ini fakta yang tidak Anda harapkan. Nah, ini kuncinya. Jadi di mana kadang kesalahannya untuk mengambil keputusan ini karena ada fakta yang tidak kita harapkan. Jadi pengambilan keputusan itu sesuai dengan argumen yang akan kita inginkan. Jadi fakta yang tidak kita harapkan itu ini sebenarnya seperti ini, tapi kita nggak seneng. Akhirnya kita membuat keputusannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang keliru. Nanti keputusan yang akan kita ambil, langkah yang kita ambil itu tidak
sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi kemungkinan apabila ada sebuah fakta yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah itu faktanya. Jadi bagaimana kita bisa adil dalam mengambil keputusan, yaitu menerima dan tetap terbuka kepada semua kemungkinan yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu buatlah daftar dampak positif dan negatif yang akan diterima. Maksudnya bagaimana? Yang pasti pada saat Anda sudah memikirkan sebuah keputusan di mana keputusan A, B, C yang akan Anda pilih itu kan akan ada dampak positif dan negatifnya. Itu coba Anda tulis. Ya, misalkan keputusan A, dampak positifnya seperti ini, dampak negatif seperti ini, dan seterusnya. Kemudian setelah tertuliskan, terdaftar, kemudian Anda baru memilih di mana dampak positifnya itu apabila dibandingkan dengan yang lain itu lebih banyak dan lebih menguntungkan dan resikonya lebih sedikit. Nah, itu kemungkinan ya keputusan yang itu yang bisa Anda ambil, ya kan? Jadi mengambil keputusan apabila kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, nah Anda bisa berpikir sampai sejauh itu. Jadi harus perlahan-lahan, berhati-hati, ya jangan sampai terburu-buru dan buat dampak positif dan negatifnya. Itu yang paling penting, yang nomor 4. Yang terakhir, yang kelima, yaitu coba ubah pandangan Anda menjadi orang lain. Maksudnya bagaimana? Pada saat sebuah keputusan yang akan Anda pilih, yang akan Anda sampaikan, nah itu sudah menjurus pada suatu hal, alangkah baiknya Anda mengubah pandangan Anda menjadi orang lain. Jadi bagaimana Anda memposisikan diri Anda itu menjadi orang yang akan menerima keputusan Anda. Nah, secara psikologis itu sangat baik sekali ya untuk meminimalisir hal-hal negatif dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi kita bisa memposisikan diri. Jadi kita tidak hanya menjadi orang yang hanya mengambil sebuah keputusan saja, tetapi kita bisa memposisikan diri bagaimana kita bisa menerima keputusan yang akan kita berikan. Nah, itu sangat penting sekali untuk sebuah keputusan yang akan Anda berikan itu bisa diterima oleh orang lain atau sebuah kelompok yang ada di dalam organisasi atau manapun lah. Yang penting keputusan itu jangan sampai terburu-buru, ya kan? Kemudian harus tetap fokus dalam mengambil keputusan. Kemudian kedua, mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Kemudian yang keempat, buatlah daftar dampak positif dan negatif ya dari sebuah keputusan itu. Yang kelima, ubah pandangan Anda menjadi orang lain. Nah, semoga yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran sampaikan di kolom komentar ya, dengan sopan santun, pasti saya akan meresponnya ya. Kemudian apalagi ya, sudah cukup kayaknya. Nah, itu saja dari Pak Ko BK. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ko BK. Tips untuk bisa mengambil keputusan yang pertama yaitu buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Nah, ini
bagaimana apabila Anda sedang dihadapkan di dalam sebuah permasalahan dan Anda harus mengambil sebuah keputusan, jangan langsung kemudian mengambil keputusan secara saat itu juga. Jadi Anda butuh waktu, dan pastikan pada saat Anda mengambil keputusan itu tidak terburu-buru dan fokus ya. Kemudian hal yang paling penting pada saat fokus dan tidak terburu-buru dan Anda memiliki energi ya yang kuat, itu biasanya itu pada saat pagi hari. Jadi pada saat Anda akan melakukan sebuah aktivitas itu energi Anda sedang full ya kan, pikirannya sudah sedang kondisinya tenang. Nah, di situ Anda bisa berpikir dan mengambil keputusan. Nanti baru disampaikan. Nah, itu biasanya lebih tepat. Jadi keputusan yang akan Anda ambil itu sudah dipikirkan matang-matang pada saat pagi hari, dampaknya bagaimana, kemudian ketemu, sampaikan. Nah, itu yang pertama.